Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Indriani Taslim. Aku suka cerita banyak hal tentang kehidupan, tentang slow living, minimalism, scripting, law of attraction, budgeting, dan sebagainya. Nah, aku kali ini mau cerita tentang salah satu kebiasaan buruk yang pernah aku alami dan mungkin sampai sekarang masih ada ya sisa-sisa dari kebiasaan buruk ini dalam kehidupanku, yaitu impulsive buying atau berbelanja secara impulsif. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, yuk simak sampai habis videoku untuk mengetahui bagaimana caraku untuk mengurangi dari impulsive buying ini. Seperti wanita pada umumnya, aku suka banget yang namanya belanja, baik itu secara online maupun offline. Nah, siapa sih yang nggak suka berbelanja gitu ya, apalagi kalau ada diskon, kemudian barang yang lucu kayak gitu, pasti suka banget untuk masukin barang-barang ke keranjang. Nah, sampai 99 plus, bahkan sudah ratusan barang sampai 300 barang yang ada di keranjang Shopee saya. Nah, itu salah satu dari dampak impulsive buying yang saya alami. Pokoknya kalau lihat barang lucu, apalagi ada diskonnya seperti itu, nggak tahan deh pengen segera check out. Pokoknya gimana pun caranya harus segera check out seperti itu. Nah, lama-kelamaan impulsive buying ini juga berdampak juga ya di kesehatan keuangan keluarga. Jadi seharusnya uang belanja itu masih ada, tapi karena saya impulsive buying, jadinya uangnya ludes untuk berbelanja, bahkan sampai kurang begitu ya. Nah, supaya acara belanjanya tetap jalan, tak jarang saya menggunakan fasilitas pay later atau beli dulu bayar nanti. Nah, pasti kalian sudah tahu ya iklannya, terutama di platform e-commerce yang berwarna orange. Nah, itu kan ada pelayanan untuk beli sekarang, bayarnya nanti, atau bahkan juga bisa dicicil. Nah, saya dulu berpikir, wah ini mumpung ada diskon, saya harus beli barang ini. Oleh karena itu saya bayarnya pakai pay later. Nah, seperti itu pasti akan menambah daftar panjang dari hutang ya teman-teman, karena pay later itu juga hutang. Harus check out sekarang juga, tapi kan uangnya nggak ada, jadi harus pakai pay later tadi. Nggak mikir panjang tuh, karena diskonnya cuma hari ini, bahkan hanya beberapa jam dari sekarang sudah habis, seperti itu. Nah, lama-kelamaan menumpuk ya, jadi mungkin hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau semuanya di pay later, pastinya akan menumpuk di bulan berikutnya kalau kita bayarnya dalam tempo waktu 1 bulan. Bahkan belum ada 1 bulan ya kalau kita belanjanya di toko oren. Nah, saya mengalami impulsive buying yang parah sekali itu ketika saya tidak banyak kegiatan, kemudian malam-malam seperti itu tidak bisa tidur, malah scrolling di marketplace tanpa henti. Kemudian ketika menemukan barang yang saya inginkan, saya langsung check out tanpa pikir panjang. Itu sangat merugikan sekali teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami hal yang sama seperti saya. Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Oke, karena sudah terlalu banyak ya impulsive buying yang saya lakukan, saya mulai berpikir untuk mengurangi impulsive buying ini. Saya mulai mencari cara dengan mempelajarinya dari YouTube, kemudian saya Google di artikel-artikel blog seperti itu, tips bagaimana cara untuk mengurangi impulsive buying. Sebelum cara mengurangi impulsive buying, kita bicarakan dulu dampak impulsive buying ya bagi kehidupan, terutama untuk keuangan kita.
Yang pertama tentunya uang kita akan cepat habis ya, secepat kilat, bahkan baru gajian tapi dalam 1 hari rekeningnya sudah kosong. Karena itu tadi untuk membayar pay later yang kita lakukan. Nah, ada juga yang langsung dibelanjakan uangnya, mungkin tidak memakai layanan pay later tapi uangnya memang langsung dibelanjakan, baik itu belanja langsung ke toko atau swalayan dan juga belanja online. Yang kedua yaitu boncos di akhir bulan. Kita sudah capek-capek untuk budgeting di awal bulan tapi akhirnya boncos juga dan harus berhutang lagi menggunakan pay later atau pinjaman online yang lain untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari belanja kita. Selanjutnya yaitu kita terjebak, nah ini tadi ya, pay later dan cicilan yang jumlahnya mungkin awalnya kecil-kecil tapi kalau ditumpuk jadi satu pastinya nominalnya akan membesar, hanya puluhan ribu, kalau kita check outnya puluhan kali juga sampai jutaan ya. Dampak selanjutnya yaitu kita selalu cemas kalau tidak check out, jadi merasa ini barang di keranjang sudah lama loh aku taruh sini, pasti aku butuh nih karena aku tetap ingin check out. Nah seperti itu, selalu ada keinginan untuk check out lagi. Misal kita sudah melunasi pay later kita atau sudah cicilannya lunas seperti itu ya, tapi kita pengen ambil barang lagi tapi dengan cara mencicil atau pay later lagi. Nah itu seperti lingkaran setan yang tidak berujung ya teman-teman. Saya sudah pernah mengalami, jadi saya tahu banget rasanya kalau sudah lihat limit itu balik ya, limit untuk belanja seperti itu, langsung ingin check out lagi. Mungkin ini terjadi juga kalau zaman dulu itu pakai kartu kredit. Nah kalau sudah dibayar itu kan limitnya kembali dan bisa berbelanja lagi. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita bahas tentang cara untuk berubah. Nah, ini di videonya sudah jalan ya. Caraku berubah yang pertama yaitu persulit prosesnya. Jadi mungkin untuk berbelanja online nih seperti itu, supaya kita tidak terus-terusan menginginkan barang yang ada di marketplace, kita uninstall dulu marketplace-nya tersebut, jadi aplikasinya dihapus. Nah kalau butuh barang baru kita install lagi, seperti itu. Memang agak ribet, nah itu tujuannya supaya prosesnya panjang dan sulit. Cara yang kedua yaitu kita selalu bertanya di awal sebelum check out, ada dananya nggak sih untuk belanja ini? Kalau nggak ada, langsung saja hapus barangnya atau tutup marketplace-nya. Ya, itu sudah menutup satu pintu untuk tidak membuka hutang yang lain. Lalu tanyakan juga urgensinya untuk membeli barang tersebut. Ini benar-benar penting nggak untuk dibeli sekarang, dan juga kalau memang penting, itu ada nggak barang pengganti yang lebih murah misalnya. Nah itu selalu pertimbangkan ya teman-teman sebelum benar-benar membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu saya gunakan rumus tahan minimal 7 hari atau kalau bisa 30 hari sebelum membeli barang tersebut. Nah ini memberikan kita waktu jeda untuk berpikir apakah barang tersebut memang benar-benar kita butuhkan atau tidak. Lalu setelah melalui proses tersebut, gimana kalau gagal? Nah kalau saya pribadi, saya terus mengulangi terus proses yang saya sebutkan tadi sampai berhasil. Jadi jangan menyerah ya teman-teman. Kalau di awal kita masih kalah belanja atau tetap impulsif buying, itu wajar karena kita perlu membentuk kebiasaan ya. Saya berproses selama 1,5 tahun untuk bisa menyadari bahwa impulsif buying ini benar-benar merugikan hidup saya dan saya harus meninggalkan kebiasaan tersebut. Cukup panjang ya untuk waktu sadarnya, tapi memang karena sudah menjadi habit, itu sangat sulit untuk diputus mata rantainya. Nah harus pelan-pelan, harus konsisten, harus semangat juga. Selalu berikan ruang maaf untuk diri kita yang telah melakukan kesalahan di masa lalu. Terima dan juga lakukan perbaikan di masa mendatang. Jadikan itu semua pelajaran hidup yang mungkin orang lain tidak mengalaminya. Kita bisa belajar dari kesalahan kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya selalu perbaiki
kebiasaan kita sehingga keuangan kita akan lebih tertata dan juga bisa membuat kita lebih baik lagi. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya sehingga kamu bisa tahu kalau aku upload video yang terbaru. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.